Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok administrasi pajak akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andina Kumalasari dengan NIM 2220013 dari kelas 224A11. Lalu teman saya. Nama saya Muhammad Rizkon dengan kode NIM 2000135 dari kelas 224A01. Selanjutnya, Selanjutnya ada Muhammad Rizal dari kampus Margonda dengan NIM 2. lanjut. Yang pertama ada administrasi perpajakan. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama ada pengertian pajak, pendapat para ahli, fungsi pajak, hukum pajak, jenis pajak, dan yang terakhir ada hambatan dan sistem pungutan pajak. Yang pertama, perpajakan, membahas pajak secara umum. Pengertian pajak. Menurut KBBI, pajak berarti pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sedangkan secara umum, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu ada juga pengertian pajak menurut pendapat para ahli. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pengertian pajak, di antaranya Profesor Dr. Rahmat Sumitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung mendapatkan dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu ada menurut Sommerfeld, RM, Anderson, HM, dan Brockholes, R. Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Lalu ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgetary, yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki fungsi tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua ada fungsi mengatur atau regulasi, yaitu pajak merupakan sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut diantaranya, yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat inflasi. Yang kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat mendorong kegiatan ekspor. Yang ketiga, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Dan yang keempat atau terakhir, dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
Lalu ada fungsi pemertaan atau distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada fungsi stabilitas, yaitu pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah yang beredar dapat dikurangi. Lalu ada hukum pajak. Yang pertama ada hukum pajak materi. Adalah membuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya, dan siapa yang harus dikenakan pajak. Lalu ada hukum pajak formil. Adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak materi tersebut menjadi suatu kenyataan. Lalu ada yang kelima, ada jenis pajak. Pajak menurut golongannya ada berupa pajak langsung dan pajak tidak langsung. Lalu yang kedua, menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang terakhir, menurut lembaga pemungutnya, yaitu pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, pajak daerah tingkat 1 yaitu provinsi, pajak daerah tingkat 2 yaitu kota madya atau kabupaten. Yang keenam ada hambatan dan sistem pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak yaitu ada perlawanan pasif. Masyarakat yang enggan atau pasif membayar pajak karena yang pertama perkembangan intelektual dan moral masyarakat, yang kedua sistem perpajakan yang sulit dipahami, yang ketiga ada sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu ada juga perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Lalu ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama, official assessment system, yaitu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Lalu yang kedua ada self-assessment system, yaitu suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Lalu yang terakhir ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizkon. Yang ketujuh itu ada tarif pajak. Tarif pajak itu sebanding proporsional. Tarifnya itu berupa presentasi tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besar pajak yang terutang proporsional terhadap besar nilai yang dikenakan oleh pajak. Yang kedua itu tarif tetap, yaitu berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga pajak yang terutang tetap. Yang ketiga itu tarif progresif atau meningkat. Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Yang terakhir tarif degresif, yaitu presentasi tarif pajak yang digunakan semakin kecil bila dikenai pajak semakin besar. Selanjutnya, administrasi perpajakan menurut Nawawi tahun 2009
Administrasi adalah suatu proses serangkaian terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang yang secara dinamis dalam bekerja dengan pola pembagian kerja mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional secara efektif dan efisien. Administrasi pajak atau tax administration yaitu pencatatan, penggolongan, penyimpanan, dan layanan terhadap kewajiban hak atas wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun kantor wajib pajak. Pada slide selanjutnya, slide nomor 2, ketentuan umum pajak. Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengisian SPT tidak dilengkapi dan tidak dibenarkan akan menimbulkan sanksi fiskal bersifat administratif maupun pidana. Yang pertama itu wajib pajak telat lapor SPT diancam sanksi administrasi berupa denda. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan SPT namun tidak lengkap akan diancam sanksi pidana. Pada slide selanjutnya, kriteria administrasi pajak yang baik. Yang pertama, harus dapat mengamankan penerima negara. Selanjutnya, berdasarkan aturan undang-undang pajak yang sah. Selanjutnya, penyelenggara sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pelaksanaan sesuai peraturan dan transparan. Selanjutnya, merealisasikan perpajakan yang sah. Selanjutnya, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir, mencegah segala tindak penyelewengan perpajakan dan memberikan sanksi hukuman yang adil. Selanjutnya, nomor pokok wajib pajak NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pada slide selanjutnya, fungsi NPWP yaitu sarana dalam administrasi perpajakan. Selanjutnya, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Selanjutnya, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya, dicantumkan setiap dokumen perpajakan. Yang selanjutnya, pembayaran pajak di muka atau angsuran kredit atas fiskal luar negeri dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke luar negeri. Selanjutnya, persyaratan melakukan pengurusan surat izin usaha dagang sebagai syarat pembuatan rekening koran di bank. Selanjutnya, untuk memperoleh pinjaman modal balik dari bank. Selanjutnya, untuk memudahkan berhubungan dengan instansi yang mewajibkan mencantumkan NPWP.
Selanjutnya itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal yang dikelola oleh Direktorat Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah suatu kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan rakyat bagi besarnya kemakmuran rakyat. Slide selanjutnya itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak pusat. Yang pertama itu pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau pribadi atau badan penghasil yang diterima dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan konsumsi barang yang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau wilayah Indonesia. Yang ketiga, pajak penjualan barang atas barang mewah atau PPNBM, yaitu barang yang dikenakan pajak yang tergolong barang mewah. Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok atau konsumsi oleh masyarakat tertentu yang umumnya berpenghasilan tinggi. Yang keempat yaitu bea materi adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti perjanjian, akte notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu. Yang terakhir, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. C. Fungsi pajak daerah. Dari fungsi pajak daerah yang pertama yaitu fungsi penerimaan berfungsi sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Yang kedua, fungsi pengatur. Mengatur pajak daerah dapat digunakan pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, prinsip kemudahan adalah prinsip yang ditekankan pentingnya waktu tepat waktu yang wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban. Yang keempat, prinsip efisiensi yang ditekankan pentingnya pungutan pajak, artinya biaya pajak dikeluarkan tidak boleh lebih besar dari pajak yang dipungut. Selanjutnya ada jenis pajak daerah. Yang pertama pajak provinsi. Pajak provinsi ini ada yang diantaranya yaitu pajak daerah, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua bea balik nama kendaraan motor, pajak bahan bakar. Yang keempat pajak air permukaan. Yang kelima pajak rokok. Selanjutnya ada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama A. Pajak hotel, B. Pajak restoran, C. Pajak hiburan, D. Pajak reklame, E. Pajak penerangan jalan, F. Pajak mineral bukan logam dan batuan, G. Pajak parkir, H. Pajak air tanah, I. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, J. Bea perolehan hak tanah atau bangunan.
Selanjutnya, slide-nya akan diteruskan oleh Muhammad Rizal. Ya, berikut ada bea materi. Yang pertama, bea materi didefinisikan sebagai pajak atas dokumen. Yang kedua, dokumen merupakan sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Dan yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bea materi adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Selanjutnya, ada dasar hukum bea materi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang digantikan menjadi Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materi. Dalam pasal 5 Undang-Undang ini menyatakan bahwa bea materi dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 10.000. Dan yang kedua ada PP Nomor 24 Tahun 2000 yang berisikan tentang perubahan tarif bea materi dan besarnya batas penentuan harga nominal yang dikenakan bea materi. Dan yang ketiga ada Kementerian RI Nomor 13B atau KMK 04 Tahun 2000 yaitu tentang pelunasan bea materi dengan menggunakan cara lain. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 atau PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang bentuk ukuran warna benda materi. Dan yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang tata cara permaterian kemudian. Selanjutnya, ada asas dan hukum bea materi. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Bea Materi, dalam melaksanakan peraturan bea materi ini didasarkan pada 5 asas. Di antaranya, yang pertama asas kesederhanaan, yang kedua asas efisiensi, dan yang ketiga asas keadilan, yang keempat ada asas kepastian hukum, dan yang kelima asas pemanfaatan. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengoptimalkan penerimaan negara, yang kedua memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materi, dan yang ketiga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang telah mengalami perkembangan zaman. Dan yang keempat mengenakan bea materi secara lebih adil. Dan yang kelima menyelaraskan ketentuan bea materi dengan ketentuan peraturan undang-undang lainnya saat ini. Selanjutnya. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan PBB. Yang pertama pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya ketentuan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya memperoleh manfaat darinya. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya atau daratan dan juga lautan. Yang kedua, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Selanjutnya. Selanjutnya ada subjek dan objek PBB. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang dimiliki serta menguasai atas suatu bangunan. Objek pajak adalah bumi atau bangunan. Selanjutnya ada dasar hukum pemungutan PBB. Yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang kedua ada NJOP sebagai dasar pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan yang besarnya ditetapkan oleh kepala daerah setiap 3 tahun sekali. Selanjutnya ada nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui pertandingan harga dengan objek lainnya yang jenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Selanjutnya ada faktor dasar penetapan NJOP. Yang pertama ada bumi, diantaranya yang pertama letak, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga peruntukan, yang keempat kondisi lingkungan. Dan yang kedua bangunan. Yang pertama ada bahan yang digunakan. Yang pertama ada bahan yang digunakan dalam bangunan, dan yang kedua rekayasa, yang ketiga letak, dan yang keempat kondisi lingkungan. Selanjutnya ada biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Yang pertama ada BPHTP adalah pungutan atau perolehan hak dan bangunan. Perolehan hak atas dan atau bangunan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dan yang kedua ada Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa BPHTP dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipunguti oleh pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada PPH atau pajak penghasilan. PPH pasal 4 ayat 2 adalah cara pelunasan pajak dalam tahunan berjalan antara lain melalui pemotongan atau pungutan pajak yang sifatnya final atas penghasilan tertentu yang telah diciptakan oleh peraturan pemerintah. Sekian video pembelajaran ini kami buat. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.